Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, NIM 21043. Di sini saya akan mereview jurnal nasional dan internasional yang berjudul Perkembangan Kepribadian Keperawatan dari Stres dan Depresi Keperawatan. Saya akan mereview jurnal Perkembangan Kepribadian Keperawatan Nasional. Judul penelitian, pengaruh pemberian terapi kelompok terapeutik anak usia toddler terhadap perkembangan psikososial anak usia toddler. Nama jurnal, Jurnal Keperawatan. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh terapi kelompok terapeutik terhadap perkembangan psikososial anak usia toddler. Sampel dan populasi menggunakan purposive sampling berjumlah 42 anak. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh pemberian terapi kelompok terapeutik anak usia toddler terhadap perkembangan psikososial anak usia toddler dengan nilai P sama dengan 0,000. Selanjutnya saya akan mereview jurnal Perkembangan Kepribadian Keperawatan Internasional, volume 3, nomor 3, tahun 2020. Judul penelitian, tipe kepribadian pada remaja dengan cyberbullying. Nama jurnal, Jurnal Keperawatan. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitian. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi tipe kepribadian pada remaja dengan cyberbullying. Sampel dan populasi pada 126 remaja di salah satu SMA di Malang. Hasil penelitian disimpulkan bahwa mayoritas remaja yang berperilaku cyberbullying memiliki tipe kepribadian introvert. Review Jurnal Kesadaran Keperawatan Nasional. Judul penelitian, aplikasi oral hygiene dengan larutan madu untuk mencegah koloni bakteri pada pasien, penurunan kesadaran di ruang intensif. Nama jurnal, Jurnal Keperawatan. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitian mengaplikasi hasil penelitian oral hygiene dengan larutan madu untuk mencegah koloni bakteri pada pasien penurunan kesadaran dan pasien penurunan refleks telan di ruang intensif. Sampel dan populasi. Rata pH saliva sebelum dilakukan oral hygiene dengan madu yaitu 4,6 sampai 6 asam dan rata pH saliva sebelum dilakukan oral hygiene dengan madu yaitu 6,5 sampai 7 netral. Hasil penelitian, oral hygiene menggunakan larutan madu efektif untuk mencegah pembentukan koloni bakteri di rongga mulut pada pasien dengan penurunan kesadaran karena madu mampu meningkatkan pH saliva. Selanjutnya saya akan mereview Jurnal Kesadaran Keperawatan Internasional, volume 2, nomor 2, tahun 2020. Judul penelitian, pengaruh pemberian oksigen dan elevasi kepada 30 derajat terhadap tingkat kesadaran pada pasien cedera kepada sedang. Nama jurnal, Jurnal Keperawatan. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui GCS sebelum dan sesudah pemberian oksigenasi. Sampel dan populasi. Nilai rata-rata GCS sebelum adalah 10,10 dan rata-rata GCS setelah 12,90 dengan nilai P adalah 0,000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian oksigen dan elevasi kepada 30 derajat terhadap perubahan tingkat kesadaran pasien cedera kepala sedang. Selanjutnya, review jurnal Konsep Dasar Emosi Keperawatan Internasional, volume 9, nomor 2, tahun 2020. Judul penelitian, Analisis Kecerdasan Emosional Mahasiswa. Nama jurnal, Jurnal Kesehatan. Jenis penelitian, metode kuantitatif. Variabel penelitian, kemampuan individu yang dapat mengendalikan perasaan diri sendiri dan orang lain, serta dapat mengelola pikiran dan tindakan.
Sampel dan populasi. Terdapat 65 mahasiswa yang memiliki kecerdasan emosional pada masing-masing kategori sedang dan tinggi. Hasil penelitian, mahasiswa yang memiliki kecerdasan emosional sebanyak 21 mahasiswa dan mahasiswa yang memiliki kecerdasan emosional kategori tinggi sebanyak 44 mahasiswa. Selanjutnya, mereview jurnal stres dan depresi keperawatan nasional. Judul penelitian, pengaruh terapi pranic healing terhadap tingkat depresi, ansietas, dan stres pasien dengan karsinoma di Rumah Sakit X Denpasar. Nama jurnal, Jurnal Kesehatan Jenis Penelitian menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terapi penyembuhan prana terhadap tingkat depresi, kecemasan, dan stres pasien dengan karsinoma. Sampel dan populasi. Teknik sampling yang digunakan adalah total sampling. Sampel pada penelitian ini adalah pasien dengan karsinoma yang ditemukan 30 orang. Hasil penelitian diharapkan pada rumah sakit agar menjadikan terapi pranic healing terhadap alternatif untuk mengatasi permasalahan psikologis pasien karsinoma khususnya depresi, kecemasan, dan stres. Selanjutnya, review jurnal stres dan depresi keperawatan internasional. Volume 3 nomor 4 tahun 2020. Judul penelitian, faktor terkait depresi tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19. Nama jurnal, Jurnal Kesehatan Jenis Penelitian Metode Kuantitatif. Variabel penelitian menentukan tindakan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi bagi tenaga medis yang mengalami depresi akibat COVID-19 di Indonesia. Sampel dan populasi. Terdapat 8 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dengan melibatkan 16,107 tenaga kesehatan dari seluruh dunia. Hasil penelitian, depresi disebabkan oleh perubahan pola kerja yang semakin padat, berisiko, serta menguras pikiran dan tenaga kesehatan, terutama yang bekerja di garda terdepan. Jadi kesimpulan, di sini kita dapat mengenal lebih dalam tentang perkembangan kepribadian dan hubungan antara pengetahuan dengan tingkat kesadaran bagi seorang perawat terhadap program kesehatan sebagai dasar setiap manusia yang dapat bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap tingkat kecerdasan, keaktifan, dan kesejahteraan bagi seseorang dalam melakukan suatu kegiatan, serta mendapatkan kenyamanan dan keselamatan untuk memperoleh suatu perlindungan dan tetap jaga kesehatan. Sekian review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.